Kata pengantar, pelataran waktu yang telah kulalui. Langkah demi langkah terukir dalam hati. 50 tahun lebih, bahkan lebih dari itu. Kisah hidupku terjalin dalam hangatnya keluarga. Keluarga, bukan sekadar kata atau nama, melainkan pelabuhan tempat jiwa berlabuh. Di sana aku belajar arti syukur yang tulus. Menghargai setiap detik, setiap nafas yang diberi. Dalam tawa anak cucu yang riang. Dalam pelukan istri yang setia menemani. Kutemukan kekuatan yang tak pernah pudar. Sumber cinta yang mengalir tanpa henti. Terima kasih kuucapkan pada waktu. Yang mengajarkan aku sabar dan rendah hati. Pada keluarga yang selalu hadir di sisi. Menjadi cahaya dalam gelap dan badai hidup ini. Kini di usia yang mulai menua. Kuabadikan cerita ini dalam tinta dan kata. Agar kelak generasi yang akan datang. Mengenal arti syukur dan terima kasih dalam keluarga. Karena sejatinya, hidup adalah anugerah. Yang indah bila kita jalani bersama. Dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan jiwa yang selalu berterima kasih. Dalam mimpi, aku tersesat dan terjaga. Aku berdiri di tengah lorong waktu. Sunyi menggema di dinding yang tak terlihat. Bayang-bayang kenangan bergantian melintas. Seperti potongan film usang yang pernah kutinggalkan di ruang hati paling sunyi. Seorang anak kecil memanggilku dari kejauhan. Ia telanjang kaki, menggenggam layang-layang yang tak lagi terbang. Aku mengenal wajah itu, wajahku sendiri, ketika dunia masih sederhana. Satu cangkul, satu senyum ibu, dan nyanyian bambu di pinggir sungai Garut. Lalu, suara lain hadir, lebih lembut. Memanggil namaku dengan sabar dan kasih yang tak pernah padam. Aku menoleh, dan kulihat senyum istriku, senyum yang masih sama. Seperti pagi terakhir kami bersama. Ia tak bicara, tapi matanya berkata, "Jangan tangisi aku, cintaku. Tuliskanlah yang belum sempat kuucapkan." Aku terbangun, jantungku berdetak seperti denting jam tua yang kembali hidup. Udara di kamar terasa seperti musim yang lama tak datang. Di sanalah aku mulai menulis. Bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena aku tak ingin dilupakan. Oleh waktu, oleh mereka yang kucintai, dan oleh diriku sendiri. Memoir ini bukan kisah besar seorang pahlawan. Ini hanya jejak-jejak seorang lelaki biasa, yang hidup dalam cinta, luka, doa, dan pertanyaan. Bila kelak cucuku bertanya, siapa Aki, mengapa ia menulis? Kuharap lembar-lembar ini menjawabnya. Bukan dengan kata-kata megah, tapi dengan hati yang utuh. Prolog, nama saya Epi, biasa dipanggil Mang Epi. Usia saya sudah 85 tahun, namun kenangan masa lalu tetap hidup dalam ingatan. Di antara semua peristiwa yang pernah saya alami, ada dua momen yang paling membekas, petaka dan anugerah, yang keduanya terjadi di tahun 1970. Tahun itu adalah tahun yang penuh warna emosi, penuh pelajaran, dan penuh rasa syukur. Tahun 1940. Tempat itu, sebuah kota kecil bernama Garut, terletak di antara perbukitan hijau Jawa, Indonesia. Di rumah sakit, anak terakhir keluarga itu lahir. Akulah, Mang Epi kecil, yang datang ke dunia yang sudah dipenuhi tawa dan celoteh 7 kakak laki-laki dan 3 kakak perempuan. Di Garut saya tinggal secara tetap 20 tahun dari lahir sampai 1960. Namun sesudah itu masih sering kembali ke kota kelahiran. Bab 1 Petaka dan Anugerah. Tahun yang membelah hidupku tahun 1970, semesta seperti sedang memainkan simfoni hidupku dengan dua nada yang berlawanan, nada duka dan nada harapan. Dalam satu helaan nafas, aku kehilangan, dan dalam helaan yang lain, aku diberi sayap. Perempuan itu, yang menemani sejak bangku sekolah, yang membantuku merangkai skripsi dan mengajarkan ketulusan tanpa syarat, memilih pergi, bukan karena benci, tapi karena dunia tak memberi ruang bagi dua hati yang berbeda latar dan garis keturunan. Dia memutuskan hubungan, tanpa marah, tanpa air mata berlebihan. Hanya satu kalimat pendek, kita cukup sampai di sini. Dan seperti itu saja, sebagian masa mudaku ikut luruh bersama kata-kata itu. Saya terdiam lama. Bukan karena tak bisa menerima, tapi karena saya tahu, ia juga memikul beban keputusan itu. Bab 2. Anugerah. Tak lama setelah petaka itu, datanglah kabar gembira dari keluarga kakak ipar nomor 3. Saya masih ingat, saat itu saya sedang duduk di ruang tamu, hati masih berat. Kakak ipar nomor 3 datang dengan senyum lebar dan berkata, "Mang Epi, bagaimana kalau kita pergi ke Amsterdam bersama-sama?"
Saya tidak percaya. Amsterdam, kota yang hanya saya dengar dari cerita-cerita dan buku-buku. Saya pun bertanya, betulkah saya bisa ikut? Kakak ipar nomor 3 mengangguk, matanya bersinar penuh semangat. Ini hadiah untukmu, Mang. Kamu layak mendapat kesempatan melihat dunia baru. Saya sangat terharu. Saya merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai. Kakak ipar nomor 3, dengan kebaikan hatinya, telah mengubah jalan hidup saya. Ia tidak hanya memberi saya tiket perjalanan, tetapi juga harapan baru, semangat baru untuk melanjutkan hidup. Saya mempersiapkan diri dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, karena ini adalah perjalanan pertama saya ke luar negeri. Namun, ada juga harapan, bahwa mungkin di Amsterdam saya bisa menemukan kedamaian baru. Saya berangkat dengan hati penuh rasa syukur dan penghargaan yang tak terhingga kepada kakak ipar nomor 3. Bab 3, Amsterdam. Kota penuh makna Amsterdam menyambut saya dengan udara segar dan pemandangan indah. Saya merasa seperti punya sayap, bebas melayang ke tempat baru, jauh dari luka lama. Di sana, saya belajar banyak hal baru. Saya bertemu orang-orang baik, merasakan kebahagiaan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya berjalan-jalan di sepanjang kanal, menikmati keindahan kota tua. Saya mencoba makanan baru, berbicara dengan orang-orang dari berbagai negara. Semua itu membuat saya lupa sejenak pada luka hati yang masih terasa. Saya juga belajar tentang kehidupan. Saya melihat bagaimana orang-orang di Amsterdam menjalani hidup dengan sederhana namun bahagia. Saya selalu ingat bahwa semua ini berkat kebaikan kakak ipar nomor 3. Ia telah memberi saya kesempatan untuk melihat dunia, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur.